Bismillahirrahmanirrahim. Berikut akan kami jelaskan tata cara penulisan C hasil. Ini adalah contoh lembar C hasil. Yang kami contohkan ini adalah C hasil bupati. Ya, seperti inilah lembar C hasil atau yang kerap biasanya disebut dengan C plano, lembarnya yang paling gede untuk perhitungan. Nah, bagaimana tata cara penulisan yang baik dan benar? Ini yang titik-titik ini nanti akan diisi manual oleh KPPS. Nah, ini kebetulan tulisannya dari lahir memang seperti dokter. Ya, nanti mohon yang bagian nulis nanti di C hasil ini yang tulisannya bagus. Pada hari ini ditulis harinya apa? Ya, karena pemungutan perhitungan tanggal 27 hari Rabu, kita contohkan ini Rabu tanggal 27 bulan November tahun 2024. Nah, kalau bupati, ya ini bupati ini nama provinsinya ini nanti otomatis dan kabupatennya yang diisi adalah yang titik-titik. Kecamatan ditulis Kecamatan Pandaan, kelurahannya disesuaikan kelurahan atau desa apa. Kemudian nomor TPS ditulis dengan angka 1. Nah, dalam penulisan angka 1 itu hanya shred tanpa ada kreasi seperti yang lain-lain. Ya wis cukup shred seperti ini. Terus kemudian terbilangnya ditulis 1. Ini contoh ya. Kemudian pemungutan dan perhitungan suara dipimpin oleh ketua KPPS dan lain sebagainya sampai ini. Ini adalah waktu pemungutan dan perhitungan. Pada waktu membuka rapat pemungutan itu jam berapa? Ya jam 7. Berarti jam 7.07.00 sampai dengan 13.00. Kemudian ini disesuaikan. Selanjutnya rapat perhitungan suara dimulai pukul berapa? Biasanya setelah selesai pemungutan itu kan ada jeda untuk persiapan layout di TPS, menyiapkan untuk perhitungan baik dari papan, tempat duduk dan lain sebagainya. Itu layout ya. Biasanya ada jeda waktu istirahat kurang lebih 30 menit. Ini kami contohkan rapat perhitungan dimulai 13.30 sampai dengan 16.00 untuk pemilihan bupati. Ini disesuaikan mulai jam berapa, selesai jam berapa untuk perhitungan bupati. Begitupun juga gubernur nantinya disesuaikan. Nah, hal-hal yang perlu disiapkan adalah AKAPKO daftar pemilih atau DPT. Kemudian daftar hadir. Nah, ini apa yang ditulis? Ini A pemilih, jumlah pemilih DPT terdapat dalam model AKAPKO daftar pemilih. Ini nanti dapat dari KPU. Ya. Ini ditulis real. Berapa jumlah TPS, jumlah DPT yang ada di TPS jenengan. Ini contoh ya, ini sebagai contoh saja ini angkanya. Jadi ini DPT sesuai dengan AKAPKO daftar pemilih. Nah, kalau baru ini yang B pengguna hak pilih. Nah, di sini ada 3 jenis pemilih. Yang pertama adalah DPT. Nah, sebagai gambaran di kolom B pengguna hak pilih ini itu adalah pemilih yang mencoblos ya, yang real ya. Jadi kalau misalkan pemilih DPT itu berapa laki-lakinya, berapa perempuannya, itu berasal dari mana? Berasal dari daftar hadir ya. Jadi ini sebagai contoh saja angkanya. DPT yang menggunakan hak pilih di TPS panjenengan itu 247, ini contoh ya. Kemudian perempuannya 292, totalnya 539. Nah, untuk tata cara penulisan angka ini mohon diperhatikan. Untuk 1 hanya shred saja seperti ini. Untuk 2 seperti ini ya. Ini saking tulisannya jelek. Nanti saya kirim tutorial di PPT bagaimana tata cara penulisan angka yang benar. Yang jelas untuk angka 2 itu enggak ada bulatnya atau bebek, langsung shred.
kemudian 3 seperti biasa, 4 seperti kursi duduk ya, tidak lampu gini tapi seperti angka duduk ya. Kemudian 5 ya seperti ini biasa, 6 ini 6 sing apik ya, 6 seperti ini ya. Kemudian 7, nah 7 ini perlu diperhatikan, 7 seperti ini, nggak ada thread di tengah ya. Kemudian 8, mana 8? Oh ini 8 seperti angka biasa, 9 seperti angka biasa ya, angka biasa. Oh angka biasa. Nah begini, nanti lebih lanjut untuk yang benar ini, kebetulan tulisannya ini memang jelek ya, mohon maaf, nanti tak berikan yang jelas. Nah ini yang tadi DPT ya, ini adalah real yang mencoblos ya, bukan dari ini, bukan DPT ini dipindah ini di sini, bukan, tapi ini adalah yang benar-benar mencoblos dari pemilih jenis DPT. Kemudian DPTB. Nah, DPTB-nya berapa yang mencoblos di TPS Panjenengan? Ini berasal dari daftar hadir ya. Kemudian DPK. DPK-nya berapa ditulis di sini ya. Nah, X ini apa maksudnya? X ini adalah angka kosong. Ya. Misalkan 2 yang dipakai hanya yang terakhir. Yang 2 kolom di depannya di X. Kalau misalkan seperti ini ya, 36 berarti yang di X yang di depannya ya, seperti itu. Nah lanjut, saya lanjutkan yang ada di sini. Kemudian setelah selesai mengisi yang ini ya mohon diperhatikan, ini adalah yang mencoblos real ya, bukan dari sini. Nah begitu. Kemudian ditulis jumlahnya. Nah, ini jumlah dari mana? Jumlah dari seluruh pemilih DPT, DPTB dan DPK. Ini dijumlah sini ya. Kemudian sini dan sini. Nah, ini contoh misalkan 7 tambah 2 9, 9 tambah 3 12, 2 berarti kan ini jadi 5. Nah, ini dijumlah ke bawah. Sama, ini jumlah ke bawah. Nah, kemudian ini yang pertama, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5%. Nah, untuk yang pilkada cadangannya 2,5 ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, nantinya waktu rapat pemungutan suara ya, rapat pemungutan itu adalah rapat di mana teman-teman KPPS yang dipimpin ketua itu membuka kotak suara, menghitung seluruhnya yang ada di kotak suara termasuk surat suara. Nah itu mohon nanti dicatat, ada KPPS yang mencatat jumlah kelengkapan logistik yang telah dihitung, atau di dalam kotak suara itu, logistik di dalam kotak suara itu berapa itu dihitung. Ada KPPS yang mencatatnya, misalnya surat suaranya itu berapa seluruhnya, kemudian sampulnya berapa, kemudian spidolnya misalkan berapa. Nah semua yang dikeluarkan dari kotak suara pada waktu rapat pemungutan suara itu wajib ditulis. Karena apa? Untuk mengecek pada waktu penulisan si hasil ini. Nah contohnya seperti ini, tadi kan sudah dihitung misalkan waktu rapat. Nah, jumlah 605 itu dari tambahan dari DPT, misalkan 590 ditambah 2,5% itu jumlahnya 605. Nah, kemudian yang nomor 2, jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih. Ini Bapak Ibu ya, ini harus sama angkanya dengan jumlah pemilih ini. Ya, harus sama karena pengguna hak pilih ini asumsinya adalah ya yang mencoblos ini DPT, DPTB dan DPK. Kemudian jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih. Nah juga informasi tambahan ya Bapak Ibu, kemarin itu banyak kesalahan dari memasukkan surat suara ke dalam sampul. Itu fatal Bapak Ibu. Karena apa? Itu bisa menjadi selisih nantinya. Contoh, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih
atau rusak misalkan ya, ada yang rusak misalkan, ini saya contohkan 2, itu surat suaranya dimasukkan ke sampul tidak sah misalkan, itu nanti tidak ketemu Bapak Ibu, dan itu mengakibatkan selisih nantinya. Jadi mohon diperhatikan untuk ketepatan memasukkan surat suara ke dalam sampul ya. Ini sudah ada sampulnya tersendiri, jadi disesuaikan. Untuk surat suara yang dikembalikan ini ada sampulnya. Dan juga pula ini jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai atau sisa ya. Ini juga ada sampulnya. Ini mohon disesuaikan. Kalau tidak sesuai itu berpotensi dan pasti selisih Bapak Ibu. Nggak ketemu itu nanti ya. Jadi disesuaikan. Jadi ini angkanya harus sama dengan ini ya. Kemudian jumlah surat suara dikembalikan, ini misalkan contoh ada, ini saya contohkan ada 2 ya, yang ditulis adalah 2 ya, seperti itu. Kemudian jumlah, ini singkatnya surat suara yang sisa berapa ya, seluruhnya. Ini saya contohkan 56. Jadi gini, jumlah pengguna hak pilih, kemudian surat suara rusak atau keliru coblos, dan surat suara yang sisa, ini 3 kolom ini kalau dijumlah, ini hasilnya 605. Nah, kalau enggak 605, itu pasti ada selisih nanti. Nah, seperti itu ya. Kemudian jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Nah, ini juga kemarin ada banyak salah. Ini yang ditulis adalah, misalkan ini berasal dari DPT 1, DPT B1 misalkan ya, laki-lakinya yang disabilitas. Disabilitas itu adalah orang-orang yang berkebutuhan khusus ya. Ya wis jenengan tahu lah ya. Tidak kami sebutkan, nanti tambah panjang. Ini saya contohkan 2, perempuan 3, jumlahnya 5. Ini adalah angka tersendiri, tidak mengurangi dari jumlah ini ya. Tidak mengurangi dari jumlah ini. Ini taunya dari mana? Ini ya dari daftar hadir, seperti itu. Nah, selanjutnya dalam penulisan teli. Nah, dalam penulisan teli ini hati-hati. Kemarin itu banyak salah ya. Banyak salah, contoh misalkan yang disebutkan oleh ketua KPPS, misalkan ini contoh ya. Contoh saja, ada 3 calon. Nomornya 75 katakan. Ketua mengumumkan, ketua KPPS 75 sah. Ternyata itu enggak tertulis di sini. Atau salah menulis. Nah, ini hati-hati. Dalam hal penulisan teli ini harus benar-benar sesuai apa yang disampaikan oleh ketua. Misalkan 75 sah, ya harus didengarkan dan disimak dengan baik ya. Kemudian ini yang jelas hati-hati dalam penulisan teli. Jenengan kalau keliru nulis ketambahan 1 saja, ini akan jadi masalah ya. Nah, jadi ini saya contohkan calon 75 ini jumlahnya 218 ya. Nah, ini ada 12 kotak, 1 kotak isi 5 telinya. Nih ya. Terus di sini ditulis 60. Nah ya, 60 ini dari mana? Dari seluruh jumlah teli ini. Karena 5 kalau dikali 12 itu ada 60 ya. Seperti itu. Kemudian ditulis, setelah itu jumlahnya ditulis di sini. Dan ditulis juga terbilangnya berapa dengan angka besar. Angka huruf besar maksudnya. Kemudian di sini juga ditulis sama dengan ini 218. Kemudian ini diarsir ya, diarsir seperti ujian nasional, disesuaikan angkanya yang ada di sini berapa. Ini kalau 2 ya diurak-urak 2, kalau 1 diurak-urak 1, kalau 8 diurak-urak 8. Seperti itu ya. Ini sama. Kemudian kalau seperti ini contohnya, ini kan tidak tersisa ini ya. Tidak tersisa, tidak terpakai maksudnya. Ini dikasih Z seperti ini. Z ini asumsinya 0
atau kosong. Sama ini juga ya. Kemudian ini adalah jumlah seluruh suara sah. Nah, ini ya. Jumlah seluruh suara sah 511. Ini angkanya dari mana hasilnya? Ini dari jumlah ini. Dari jumlah calon 1 2 3 ya. Kalau Bupati Pasuruan 2 berarti ya dari calon 1 2. Misalkan ini ada 3 calon ya, ini contohnya ada 3 calon. Ini kalau dijumlahkan 218, 150 dan 103 itu jumlahnya adalah 511 yang ditulis dalam kolom jumlah seluruh suara sah. Dan terbilangnya ini ditulis dengan huruf besar. Nah, kemudian selanjutnya jumlah suara tidak sah. Jumlah suara tidak sah ini ya ditulis seperti ini, contoh ya, saya contohkan. Ada pemilih yang mencoblos dua-duanya atau tiga-tiganya calon ya, berarti itu kan tidak sah ya, ditulis di teli ini, di teli yang jumlah suara tidak sah. Ini saya contohkan ada 36. Nah, ini adalah kolom jumlah suara tidak sah. Kalau ada yang tidak sah berarti ditaruh di kolom ini ya. Ini sama dengan yang ini ya, tata cara penulisannya dan lain sebagainya. Kemudian jumlah seluruh suara sah dan tidak sah ini adalah angka dari 511 ditambah 36 atau dari jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah. Itu jumlahnya ini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih.